Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya waktu itu yang untuk membuat tutorial dari ice spring sweetnya. Jadi hari ini saya akan coba berikan tutorial pembuatan kuis menggunakan ice spring sweet. Yang pertama yang harus disiapkan itu adalah PPT. PPT yang sudah lengkap isinya beserta contoh soalnya, materinya, dan template-nya juga sudah disiapkan. Nah, dari PPT yang sudah disiapkan itu nanti baru kita akan membuat hyperlink, menu, dan segala macamnya beserta kuisnya nanti. Di sini saya sudah siapkan PPT yang saya punya. Ya, kebetulan saya ngambil PPT Fisika Dasar 1 tentang materi momentum impulse. Di sini saya menggunakan template-nya seperti ini. Dapat teman-teman lihat di sini saya sudah bikin tombol menunya itu terdiri dari capaian pembelajaran, materi, dan kuis nantinya. Tapi ini untuk materi, untuk menunya ini nanti dapat dikembangkan lagi ya, tidak harus seperti ini. Itu terserah teman-teman mau bikin variasinya seperti apa, atau inovasi atau kreasinya seperti apa. Di sini ada capaian pembelajarannya, kemudian ada materi pembelajarannya apa saja. Di sini saya cuma ngambil 4 saja karena sebagai contoh terlalu banyak, jadi nanti terlalu lama jadinya. Ini penjelasan dari masing-masing materinya beserta contoh soalnya. Nah, di terakhir nanti di sini saya menyediakan satu slide kosong. Ini gunanya nanti untuk penempatan kuisnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau bikin uh, multimedia pembelajaran berbasis Android, yaitu apalagi kalau dari PPT. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan karena nantinya PPT ini akan diakses melalui Android ya. Jadi kita harus menyesuaikan dulu ukuran tampilannya dengan ukuran handphone nantinya. Jadi kalau untuk tampilan Android, yang pertama kita lakukan, kita ke menu desain, kemudian slide size-nya kita sesuaikan, kemudian kita ambil custom slide size, kemudian ambil yang on screen show yaitu 16:9. Ini yang kita gunakan kalau untuk tampilan Android. Nah, habis itu baru kita oke. Oke, setelah kita atur ukuran slide-nya, setelah kita ngatur ukuran slide-nya, selanjutnya kita harus kunci dulu semua slide ini agar nanti ketika dioperasikan dia hanya bisa next ke slide berikutnya hanya dengan menggunakan tombol navigasi yang kita siapkan. Jadi kalau tidak kita kunci, misalnya sekarang ini saya slideshow dan ketika saya klik, dia akan pindah ke slide berikutnya. Jadi kalau kayak gini, tombol navigasi yang kita buat nggak ada gunanya. Jadi harus kita kunci terlebih dahulu. Untuk mengunci slide itu, yang pertama yang harus kita lakukan, pergi ke transition, kemudian di sini ada one mouse click, ininya kita matikan, dan kita apply to all. Nah, ini kalau kita slideshow, kalau diklik pun dia tidak akan next ke slide berikutnya. Tapi kalau kita tekan tombol next atau back yang ada pada keyboard, dia tetap akan berubah. Nah, ini juga harus kita kunci ya. Pokoknya semua kegiatan tidak bisa dilakukan kecuali hanya menggunakan tombol navigasi. Kalau untuk mengunci yang tombol next dan back pada keyboard, kita bisa ke slideshow, kemudian setup slideshow. Di sini kan from-nya dari 1 to 11, di sini kita bikin dari 1 to 1. Kemudian kita oke kan. Setelah itu kita coba slideshow. Ketika saya klik nggak mau dan ketika saya next dan back juga tidak berpindah dia. Jadi ini sudah dikunci semuanya. Oke. Setelah itu baru kita bisa mulai untuk bikin tombol animasi. Berhubung ini sudah saya kunci, jadi tidak bisa lagi next ke slide berikutnya. Berarti di sini di tampilan awal ini saya perlu memberikan tombol navigasi gitu. Jadi di sini saya mau bikin tombol navigasi yang pertama, yaitu saya mau bikin tombol navigasi mulai. Saya di sini menggunakan shape nantinya. Saya menggunakan shape. Saya mau pakai yang ini ya. Kemudian di sini saya bikin shape.
Kemudian di sini saya bikin kata-katanya mulai. Oke, di sini saya menggunakan kata-kata mulai. Dan setelah saya bikin mulai, nanti saya mau mempercantiknya dulu. Nanti silahkan teman-teman edit di sininya, mau pakai yang mana, mau bagusnya yang mana, nanti boleh dikreasikan sendiri ya, semaunya bagaimana. Oke, setelah itu baru saya akan memberikan aksi untuk tombol shape ini agar bisa next ke slide berikutnya. Di sini saya masuk ke menu insert, kemudian di sini ada action, dan saya pilih hyperlink to. Nah, ini hyperlink to-nya kemana? Berarti ke next slide boleh, atau nanti boleh ditentukan ke slide berapa maunya. Di sini saya maunya ke next slide saja. Kemudian kalau mau memberikan suara untuk ketika dia diklik, kita bisa menggunakan suara ini. Mau pakai suara yang mana? Di sini saya mau pilih klik. Oke. Oke, setelah saya hyperlinkkan, kita coba slideshow. Dan di sini kita bisa gunakan ini, nanti ada muncul tanda tangan gini ya. Kita klik mulai dan dia pindah ke slide berikutnya. Dan kalau tidak mengklik tombol mulai, itu tidak akan bisa berpindah. Nah, setelah itu di slide kedua kita juga bisa bikin menu apa saja yang mau kita tampilkan di MPI kita. Itu terserah teman-teman nantinya. Kebetulan karena ini contoh, saya cuma bikin capaian pembelajaran, materi, dan kuis. Nanti kalau teman-teman mau bisa bikin contoh soal, bisa bikin riwayat penulisnya nanti siapa, atau rangkuman, atau latihan, atau ditambah juga dengan daftar pustaka, atau cara penggunaan dari aplikasinya, dari MPI yang teman-teman bikin. Itu terserah teman-teman nantinya mengembangkannya mau seperti apa. Di sini saya sudah bikin capaian pembelajaran, kemudian ada materi, ada kuis. Untuk membuat ini hampir sama dengan cara bikin hyperlink ini tadi, cuma nanti kalau mau lebih bagus tampilannya bisa menggunakan icon-icon yang lebih menarik gitu. Di sini saya mau menambahkan satu menu lagi, yaitu daftar pustaka. Untuk menambahkan menu itu kita bisa masuk ke tombol picture, insert picture, kemudian online picture, kemudian saya mau mencari untuk daftar pustaka tuh maunya icon buku kali ya. Enter. Kemudian keluar hasilnya seperti ini. Kemudian saya silahkan pilih salah satu yang teman-teman suka gitu. Saya mau pilih ini saja karena daftar pustaka. Kemudian ini silahkan diatur mau ditaruh di mana. Kemudian di sini silahkan bikin judulnya apa dari icon tersebut. Daftar pustaka. Atur ukurannya. Kemudian setelah diatur, baru kita hyperlinkkan. Kita hyperlinkkan ini dengan klik gambar, kemudian insert, action, hyperlink to daftar pustaka itu di slide ke 12. Oke. Dan oke. Kemudian kata-katanya juga kita hyperlinkkan. Takutnya nanti siswanya nggak ngeklik gambar, dia malah ngeklik daftar pustaka kata-katanya, tapi slide-nya nggak berubah gitu. Jadi dua-duanya kita hyperlinkkan. Begitu juga untuk yang kata-katanya kita hyperlinkkan ke slide 12. Oke. Oke. Ini semuanya sudah saya hyperlinkkan ya. Untuk capaian pembelajaran ini sudah saya hyperlinkkan ke slide 3. Materi juga sudah saya hyperlinkkan ke slide 4. Dan kuis ini juga sudah saya hyperlinkkan ke slide 11. Jadi ini udah saya hyperlinkkan semuanya. Kalau mau dilihat hasilnya nanti, ini kita mulai. Kemudian kita bisa klik capaian pembelajaran. Dia lanjut ke sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, setelah itu ini dapat diatur-atur lagi biar cantiknya bagaimana. Ini nanti silahkan dilakukan sendiri. Ini untuk capaian pembelajarannya udah. Nah, dari sini nanti masalahnya nih. Gimana caranya dari sini agar kita bisa kembali ke sini? Berarti kita perlu mengadakan satu tombol home di sini nantinya. Jadi kita bisa pakai tombol home nanti.
saya mau cari icon home. Jadi di sini saya dapat menggunakan ini, gambar-gambar ini. Nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana. Saya mau pakai yang ini. Nah, ini saya taruh sini nanti. Sini. Ini juga saya hyperlinkkan nantinya ke home kita, berarti di slide kedua ya. Jadi tombol menu utamanya di sana, kita kembali ke slide kedua. Jadi kalau ketika kita klik tombol ini, semuanya itu kembali ke slide kedua. Ini nanti bisa dikopiin aja untuk semua slide yang ada. Di slide berikutnya tinggal dikopiin aja, nanti dia akan terhubung langsung ya, jadi tidak perlu diatur satu-satu. Beres untuk tombol home. Nah, atau kalau tidak mau pakai tombol home, kita bisa menggunakan tombol back nantinya agar dia bisa kembali ke slide yang kedua. Itu juga bisa. Kita bisa menggunakan, saya mau cari icon back. Saya mau pakai yang ini saja. Ini ya. Oke, ini dia. Terserah mau ditaruh di sini boleh atau mau ditaruh di mana. Ini, dan kita hyperlinkkan lagi. Insert action ke slide kedua. Slide kedua. Oke. Oke, kita coba ya. Kita slideshow. Mulai kita ke capaian pembelajaran. Setelah kesini kita bisa tekan tombol home, dia kembali lagi, atau kita bisa tekan back, dia kembali lagi. Kemudian kita lanjut ke materi. Nah, ke materi kita sampai di sini. Nah, ini akan kita hyperlinkkan lagi. Selanjutnya kita akan menghyperlinkkan tombol materi. Silakan klik ini, kemudian action, mau kita hyperlinkkan kemana? Berarti ini ke slide kelima ya kalau untuk momentum. Nah, di sini dapat dilihat nanti slide momentum itu slide kelima. Oke, kalau untuk momentum banyak partikel, kita hyperlinkkan ke slide 6 kalau saya nggak salah. Ya, slide 6. Oke, kalau yang impulse itu kita hyperlinkkan ke slide 8 berarti. 8. Dan hubungan impuls dan momentum kita hyperlinkkan ke slide 9. Oke. Nah, sini udah. Di sini apakah perlu kita kasih tombol next atau back? Nggak usah. Jadi di sini nanti kita cukup menggunakan ini aja untuk back atau untuk pergi ke materinya. Kalau kita pakai back next, berarti nggak ada lagi guna dari tombol menu kita ini. Nah, kita coba ya di sini. Jika kita klik tombol materi, kita diarahkan ke sini, dan jika kita klik tombol momentum linear, kita kembali ke sini. Nah, kalau kita mau tekan tombol home, kita kembali ke sini lagi. Kalau rasanya terlalu menyusahkan, kita bisa ngatur lagi tombol home kita ini jangan ke slide 2. Kalau tombol home di materi jangan ke slide 2, tapi ke slide ke sini. Maunya ke sini agar kita lebih mudah gitu. Jadi kita atur lagi. Ini maunya ke slide 4 saja. Untuk tombol home yang ada di materi kita maunya ke slide 4. Oke. Jadi nanti kalau kita klik momentum linear, kita ke materinya, dan kalau kita klik tombol home, kita kembali lagi ke pilihan materinya gitu. Jadi nggak harus home itu nggak harus kembali ke menu awalnya ini, tergantung, nggak harus ke sini semua gitu. Jadi tergantung kita lagi nanti mau kembalinya kemana, terserah mau bikin tombol home-nya 2 atau bikin 1 aja, tapi nanti disesuaikan hyperlink-nya mau kemana, itu bebas kreasi teman-teman saja. Atau
lebih gampangnya mungkin saya ganti kali ya, tombol home-nya jangan sama gitu biar beda. Kita ganti aja icon home-nya yang untuk materi itu dengan yang lain. Saya pakai yang ini ya. Jadi ini home-nya akan kembali ke slide 4. Insert action ke slide 4. Oke. Begitu juga yang ini. Jadi bebas mau pakai satu icon home saja atau mau pakai dua, itu bebas, terserah teman-teman mau bagaimana. Nah, di sini kalau dicobakan, misalnya saya klik materi, saya ke momentum linear, nanti dari momentum linear saya bisa kembali ke sini. Saya bisa pilih materi yang lainnya, kemudian saya bisa klik ini, saya bisa klik materi yang lainnya. Dah. Oke. Nanti dari home ini setelah selesai baru kita kembali ke home yang utama. Itu seperti itu. Kemudian karena di momentum banyak partikel ini ada 2 slide ya. Ada 2 slide, ada penjelasan slide-nya, ada contoh soal. Berarti di sini nanti dapat kita kasih lagi tombol next gitu untuk ke slide berikutnya. Coba kita cari icon next. Ini ya, biar sama kayak yang tadi warna kuning juga. Nah, kita pakai yang ini. Pakai yang ini boleh atau mau pakai yang lain juga boleh. Ini kita delete. Nah, kita taruh di sini. Kita insert, kemudian action to next slide. Oke. Coba ya kita slideshow. Nah, kita next. Berarti dia akan bahas contoh soal terlebih dahulu. Nah, untuk tombol penyelesaiannya, agar ini kan tadi ketika kita slideshow, ketika kita klik next, kan soalnya aja. Nah, nggak ada penyelesaiannya. Jadi di sini untuk mengakalinya, nanti di sini animationnya kita hapus dulu ya, animation yang ini. Nah, di sini kalau kita coba, nah di sini ada penjelasan materinya, dan kalau kita next, di sini ada contoh soal. Nah, di sini gimana? Di sini mah nggak usah dikasih tombol next lagi, jadi kita bisa kembali ke tombol materi. Begitu juga untuk yang impuls dan hubungan impuls dan momentum. Kalau sudah semuanya, baru kita kembali lagi ke menu utama. Itu untuk hyperlink materi. Nah, sekarang yang paling penting itu untuk pembuatan kuisnya menggunakan iSpringSuite. Jadi kalau mau menggunakan iSpringSuite, yang pertama langkahnya itu silakan sediakan satu slide kosong. Kemudian silakan klik iSpringSuite-nya, kemudian klik kuis. Karena kita mau bikin kuis. Kemudian di sini properties. Di sini silahkan tulis mau bikin kuisnya apa. Di sini saya bikin kuis momentum impuls. Kemudian slide size-nya, karena dia keluarannya nanti Android, berarti 16:9. Dan di sini ada time to complete the quiz, bisa diaktifin bisa enggak, tergantung kita mau bikin waktunya berapa. Di sini saya bikin 10 menit. Kemudian di quiz scoring, di sini kita bisa menentukan passing grade-nya, mau passing grade-nya berapa. Di sini saya bikin passing grade-nya 80. Kalau passing grade skornya udah 80 berarti baru lulus. Kemudian untuk quiz properties, di sini point for correct answer-nya berapa, di sini 100. Kemudian di sini juga ada limit time to answer the question. Kalau tadi limit untuk semua soal, di sini limit untuk satu soal, untuk per soalnya gitu. Tapi di sini saya nonaktifkan. Kemudian di sini ada shuffle answer choice. Di sini untuk
acak pilihan jawabannya. Di sini saya aktifkan. Di sini ini nggak saya aktifkan ya, karena soalnya tidak berupa mengurutkan. Ini gunanya untuk soal yang mengurutkan nantinya. Kemudian allow user to skip survey question. Ini boleh, janganlah, kita matiin saja. Kita maunya semuanya dijawab nantinya. Kemudian untuk feedback, apakah show feedback for grade question mau ditampilkan atau enggak, tapi bagusnya ditampilkan. Nah, di sini kalau ditampilkan ini ada pilihannya. Di sini ada kalau betul jawabannya ini, that's right, you chose the correct response. Ini bisa kita ganti ya, mau memberikan kata-kata feedback seperti apa. Misalnya selamat jawaban Anda benar. Kalau nggak betul, silahkan coba lagi. Nah, begitu juga dengan yang ini dan yang ini. Jadi, nanti silahkan dirubah lagi kata-katanya. Dan ini kita gunakan untuk semua jawaban. Apply. Kemudian, untuk question list, ini nanti bisa di sini ini kita aktifin ya. Jadi nanti nomor soalnya diacak gitu. Nomor 1, 2, 3, 4-nya nanti diacak. Dan reporting, di sini send report to instructor. Di sini teman-teman dapat masukin email teman-teman untuk mengirim jawaban dari siswanya. Nanti ada hasil dari jawaban siswanya itu dikirim ke email teman-teman gitu. Dan setelah ini semuanya kita klik save. Setelah itu semuanya, setelah kita bikin ini selamat datang di quiz Momentum Impulse. Ini bisa diganti lagi nanti kata-katanya, terserah. Di sini juga klik the start quiz button to process input your identity. Ini nanti bisa dirubah ya, mau pakai bahasa Indonesia. Kalau kita lihat slideshow-nya kira-kira nanti tampilnya seperti ini. Kemudian setelah itu yang namanya quiz kita perlu identitas nantinya, identitas dari siswanya. Di sini kita pergi ke menu introduction, kemudian kita pilih user info. Nah, di sini ada nih kata-katanya enter your detail. Kalau kita bisa bikin, silahkan isikan identitas Anda. Nah, di sini pakai nama, kita ganti dari bahasa Indonesia jadi nama. Apakah dia wajib diisi? Wajib, berarti mandatory. Tipenya teks, yaudah kayak gini aja. Kemudian email kalau mau silahkan, kalau enggak bisa diganti misalnya dengan npm. Apakah mandatory juga? Iya. Kemudian ini kita ganti dengan teks. Kemudian apa lagi? Yang penting itu kelas ya, kelas. Di sini juga kita bikin mandatory, tapi di sini dengan text choice, karena bisa jadi kelasnya ada banyak. Saya bikin kelas A, kemudian di sini ada kelas B dan kelas C misalnya. Oke, setelah itu semua ini kan nggak perlu ditanya ini, jadi bisa kita silangkan saja, silang. Dah selesai untuk identitasnya. Mau dilihat hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Silakan isikan identitas Anda, nanti di sininya bisa diisi. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu introduction, yaitu introduction slide. Di sini kita bisa masukin petunjuk kuisnya. Petunjuk kuis misalnya, petunjuk kuis. Ini kan bahasa Inggris ya, before silahkan hati-hati dan segala macamnya. Kemudian klik on submit to confirm your answer. Kemudian use the question list untuk ini. Nanti teman-teman bisa merubah ini lagi, karena ini contoh saja, saya nggak akan merubahnya. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Dan di sini setelah itu baru kita masuk ke kuisnya. Nah, untuk quiz apa yang akan kita gunakan, kita bisa pilih di sini, mau multiple choice atau multiple response, true false, short answer, atau dan segala macamnya. Di sini saya mau milih multiple choice saja. Di sini masukkan soalnya di sini. Ini sudah saya masukin soalnya. Kemudian untuk jawabannya misalnya di sini berapa kelajuan ya? Berarti 3 meter per second misalnya. Terus 5 meter per second. Kemudian berapa lagi?
7 meter per sekon, di sini 9 meter per sekon, dan di sini mungkin 8. Nah, saya mau ngasih kunci jawabannya ini misalnya. Jika jawabannya betul, maka akan muncul feedback segini. Selamat, jawaban Anda benar. Kalau enggak, jawaban Anda salah. Jika betul, skornya 100. Jika salah, skornya 0. Nah, kemudian untuk result nanti, untuk quiz resultnya, kalau dia lulus nanti akan ada kata-kata congratulations, you pass, kamu lulus. Kalau enggak nanti, kalau failed nanti you didn't pass. Jadi nanti ada lagi kata-kata feedbacknya gitu. Nah, itu untuk pembuatan kuisnya. Dan nanti kalau teman-teman mau nambah soal nantinya, teman-teman bisa klik question lagi, pilih multiple choice lagi. Bisa menggunakan bikin soal yang kedua. Atau mau bikin soal dengan tipe yang lain, bisa juga klik question, pilih true false, short answer, dan lainnya. Jadi silahkan, nanti tergantung berapa soal yang teman-teman bikin. Karena kebetulan ini contoh, saya cuma bikin 1 gitu. Setelah kita bikin kuisnya, langkah selanjutnya yaitu di sini ada slide view ya. Slide view ini nanti dapat teman-teman percantik lagi, mau ganti kata-katanya, mau ganti ukuran tulisannya, bisa nanti dilakukan lagi. Ini bebas sih, terserah kita aja. Tergantung kita mau mempercantiknya atau enggak gitu. Misalnya di sini saya mau ganti tulisannya menjadi seperti ini. Oke, setelah semuanya selesai, kita klik tombol player. Di sini kita mau ngatur ya, nanti mau tampilan kuisnya seperti apa. Di sini ada show question number, show answer points, ini biarkan saja, ini juga dibiarkan. Nah, di sini ada pertanyaan, mau menggunakan slide presentasi atau enggak? Di sini saya menggunakan slide presentasi agar layarnya tidak putih saja gitu. Kemudian navigationnya sudah seperti ini, nggak usah diganggu-ganggu lagi. Kemudian untuk color ini nanti untuk mengatur warna. Di sini nanti teman-teman dapat pilih mau tampilannya mau seperti apa, atau yang ini gunanya nanti buat merubah warna yang ini, sedangkan kalau yang ini sama tampilan ininya ya juga dirubahnya, itu bisa berubah jadi warnanya. Di sini saya pilih warna hijau aja karena menyesuaikan dengan warna template saya. Oke, kayak gini. Yes, save. Nah, kemudian untuk text label di sini bisa dirubah juga. Misalnya mau ganti kata-kata star quiz, tinggal kita cari aja di sini mana star quiznya. Star quiz. Nah, di sini star quiz mungkin mau diganti dengan kata-kata mulai. Boleh gitu. Bisa ganti dengan kata mulai atau yang lainnya. Di sini nanti bisa dirubah submit, mungkin mau dikasih ganti dengan kata serahkan dan sebagainya macamnya. Ini nanti bisa disesuaikan lagi. Tapi di sini saya mau pakai star quiz aja karena tadi di instruksi pertamanya star quiz. Oke, setelah itu semuanya diatur, kita klik apply and close. Kita kembali lagi ke sini gitu. Sudah, kemudian save and return to course. Oke, nah ini udah ya, ini bisa kita sesuaikan lagi nanti. Mau dibikin sepenuh layar, sepenuh slide-nya juga bisa gitu. Ini bisa disesuaikan aja nanti maunya seperti apa. Setelah dibikin semuanya, langkah selanjutnya yaitu kita mau menjadikan si file PPT ini menjadi format HTML. Caranya kita klik iSpring Suite-nya, kemudian kita klik tombol player. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan. Di sini nanti kalau ada top bar ini segala macamnya, nanti ada pilihan kayak gini ya. Di sini nanti dapat teman hilangkan, di top barnya dihilangkan, sidebarnya dihilangkan, bottom barnya juga dihilangkan. Nah, kemudian untuk di template saya pilih content only ya. Saya pilih content only saja. Kemudian setelah itu kita apply and close. Setelah itu semua, baru kita publish. Nah, dengan cara klik tombol publish. Nah, klik tombol publish. Kemudian di sini saya pilih my computer. Projectnya, name-nya itu ini.
Kemudian tempat penyimpanannya saya pilih di multimedia pembelajaran, di sini saja. Nah, kemudian untuk size-nya saya pilih Quick Course to Browse Windows, kemudian save. Ininya nggak usah dicentang, ini pilih HTML5, kemudian setelah itu semua baru kita publish. Silahkan ditunggu sampai proses publishnya selesai. Nah, setelah selesai, kita klik open. Open di sini dapat, karena tadi saya nyimpannya di sini ya. Saya tadi nyimpannya di mata kuliah multimedia. Di sini ada, ini kan ada dua nih, ada momentum input saja, ada momentum publish. Nah, inilah yang nantinya yang akan kita publish yang akan kita convert menjadi aplikasi Android. Nah, gimana tampilannya? Kita bisa buka ini. Nah, ini kan dalam bentuk HTML ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Nanti di sini ada mulai, di sini saya mau capaian pembelajaran, kemudian kembali materi, kembali ke home, quiz. Nah, di sini quiznya yang kita bikin tadi. Selamat datang di quiz Momentum Impulse, kemudian start quiz katanya. Nama berarti Ernita, NPM 0020059301, kelasnya kelas A misalnya, kemudian submit. Nah, ini petunjuk quiznya, kemudian continue. Di sini jawabannya ini, saya submit, dan ternyata saya salah, silakan coba lagi katanya. Nah, silakan coba lagi, kemudian view result, dan itu nanti akan dikirim hasilnya ke email saya, karena saya tidak lolos tadi, katanya saya tidak lolos gitu, jadi dan pas katanya, jadi saya tidak lolos. Nanti kita juga bisa nge-review quiznya, lihat ternyata yang betul tuh jawabannya yang ini gitu. Kemudian kita bisa klik close review, kemudian kita bisa kembali lagi, kemudian kita bisa next nantinya ke tombol daftar pustaka, atau kita bisa kembali ke menu utama tadi. Oke. Dan di sini nanti bisa teman-teman tambahkan lagi ya tombol exit, mungkin di sini tadi saya lupa gitu. Jadi nanti bisa diklik tombol exit untuk tampil, atau untuk end show gitu. Di sini saya lupa dari ngasihnya gitu. Nah, kira-kira itu untuk penjelasan mengenai cara membuat quiz menggunakan iSpringShoot. Di sini nanti tadi sudah saya jelaskan semuanya. Di sini tadi saya lupa ya. Mungkin di sini nanti bisa dibikin satu lagi tombol exit di sini, nanti harusnya ada tombol mulai, ada tombol exit di sini. Exit yang nanti gunanya untuk mengakhiri semuanya. Perlink to end show. Oke. Kemudian di sini juga ditambahkan nanti tombol menu, karena tombol menu yang tadi tidak bisa digunakan. Di sini nanti tambahkan tombol menu satu lagi yang bisa diklik untuk kembali ke awal. Jadi sebelum teman-teman mau mempublish, nanti pastikan lagi semuanya sudah dibikin dengan sebenar-benarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Dan bagaimana caranya untuk merubahnya menjadi aplikasi Android, itu akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Karena nanti sebelum kita convert dia ke Android, kita harus melakukan instalisasi beberapa software lagi nantinya. Dan untuk untuk instalisasi software Android lebih ribet lagi daripada iSpringSuite ini. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.